Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Renaldi dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2021B dengan NIM 2105121430. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sejarah perkembangan komputer. Untuk memenuhi tugas sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum mengerti tentang sejarah perkembangan komputer, kita harus mengerti apa itu komputer. Pengertian komputer. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer merupakan sebuah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan multimedia yang terdiri atas unit pemasukan atau input, unit pengeluaran atau output, unit penyimpanan atau memori, serta unit pengontrolan. Lalu, apa itu komputer menurut Blismer pada tahun 1985? Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input atau masukan, kemudian memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh brainware atau manusia, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output atau keluaran dalam bentuk informasi. Lalu siapa sih penemu komputer? Penemu komputer adalah Charles Babbage. Beliau juga biasa disebut sebagai Bapak Komputer. Karya beliaulah yang menjadi cikal bakal komputer saat ini. Siapa itu Charles Babbage? Berikut ini adalah biografi Charles Babbage. Charles Babbage merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer. Beliau lahir pada tanggal 26 bulan Desember tahun 1791 dan beliau wafat pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 1871 pada usia 79 tahun di Inggris. Charles Babbage merupakan anak dari Benjamin Babbage yang merupakan seorang banker dan memiliki kelebihan pada bidang matematika. Dari sini, saya bisa menyimpulkan bahwa kepandaian matematika yang dimiliki Charles Babbage adalah turunan dari orang tuanya atau ayahnya, yaitu Benjamin Babbage yang kebetulan memiliki kelebihan pada bidang matematika. Pada saat Charles Babbage menginjak usia 20 tahun, Charles Babbage bekerja sebagai ahli matematika, khususnya di bidang fungsi kalkulus. Beliau terpilih sebagai anggota Royal Society pada tahun 1816 dan memiliki peran yang penting di Yayasan Astronomical Society pada tahun 1820. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer terdiri dari beberapa generasi. Setiap generasi tersebut tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan adanya kekurangan tersebut, tentu saja ilmuwan akan terus mencoba memperbaiki kekurangan tersebut sehingga dapat dibilang sempurna. Atau bisa dibilang ilmuwan akan terus meregenerasi dari suatu keunggulan komputer atau kekurangannya, hingga akhirnya bisa dibilang sempurna. Dengan adanya perbaikan kekurangan tersebut, maka lahirlah generasi baru komputer. Hingga saat ini, terdapat 5 generasi komputer. Berikut ini adalah masing-masing generasi dari komputer. Komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 hingga 1955. Komputer generasi pertama ini ditemukan pada tahun 1945. Komputer generasi pertama ini diciptakan menggunakan komponen dasar berupa tabung vakum sebagai sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang memiliki bobot hingga 30 ton, panjang 30 meter,
dan tinggi 2,4 meter, dan menghabiskan dana yang cukup besar, yaitu $1 juta. Komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language atau bahasa pemrograman yang paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Sungguh waktu yang cukup lama untuk menyetel perhitungan baru, bukan? Oleh karena itu, para peneliti memperbaiki hal tersebut di generasi selanjutnya. Contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC. ENIAC merupakan Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC sendiri dirancang oleh John Mackley dan Presper Eckert. ENIAC ini sudah dirancang sejak tahun 1943 dan mulai dibangun pada pertengahan tahun 1944. ENIAC dibangun di Moore School of Electrical Engineering dan dioperasikan secara resmi pada tahun 1946 dengan menghabiskan biaya sekitar $1 juta. ENIAC dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk kebutuhan laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan menghitung tabel tembakan senjata. ENIAC memiliki bobot seberat 30 ton, menggunakan 18.000 tabung vakum. Dalam pengoperasiannya, ENIAC mengonsumsi daya hingga 160 kW. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dikembangkan pada tahun 1956 hingga 1965. Pada komputer generasi kedua ini, telah diciptakannya transistor yang secara tidak langsung mengubah wajah komputer generasi pertama yang telah dikenal terlebih dahulu. Transistor jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan tabung hampa yang secara tidak langsung mengubah penampilan komputer yang awalnya sangat besar menjadi sedikit lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan generasi pendahulunya yaitu komputer generasi pertama. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang tentu saja jauh berbeda dibanding generasi pendahulunya yaitu komputer generasi pertama. Kemudian, menggunakan kapasitas memori yang sudah lumayan besar, lalu tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi yang sudah cepat. Contoh komputer generasi kedua. Contoh komputer generasi kedua adalah UNIVAC 3. UNIVAC 3 dirancang sebagai pengganti transistor yang ditingkatkan untuk tabung vakum komputer UNIVAC 1 dan UNIVAC 2 dan diperkenalkan pada bulan Juni tahun 1962. Komputer ini dirancang agar kompatibel untuk semua format data. Salah satu klaim dari komputer UNIVAC 3 adalah Sensus Penduduk Amerika Serikat atau US Census Bureau, yang awalnya membutuhkan komputer baru untuk menangani populasi AS. Hasilnya, komputer ini membantu pihak AS untuk perhitungan jumlah penduduk. UNIVAC 3 memiliki berat sekitar 13,6 ton, yang terbilang jauh lebih ringan dibandingkan komputer generasi pendahulunya, yaitu komputer generasi pertama. Berat ini bahkan tidak sampai setengah dari komputer generasi pertama yang memiliki berat sekitar 30 ton. Sistem ini dirancang untuk menggunakan memori inti sesedikit mungkin, karena memori inti adalah barang yang sangat mahal, sehingga membuat komputer ini tidak bisa diproduksi secara massal. Lembaga yang umum memiliki komputer ini di masa itu hanyalah instansi seperti perusahaan, pemerintah, dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dikembangkan pada tahun 1966 hingga tahun 1971.
Pada komputer generasi ketiga ini ditandai dengan dibuatnya sirkuit terintegrasi atau Integrated Circuit atau IC. Dengan adanya teknologi Integrated Circuit atau IC ini, tentu saja dapat menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer, sehingga membuat ukuran komputer generasi ketiga ini jauh lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua. Transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC atau Integrated Circuit bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Sehingga, komputer generasi ketiga ini dapat dijangkau masyarakat umum dan dapat diproduksi secara massal. Pada komputer generasi ketiga inilah sejarah komputer teknologi Integrated Circuit atau IC menjadi salah satu ciri utama, karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Contoh komputer generasi ketiga. Contoh komputer generasi ketiga yaitu komputer seri UNIVAC 9000. Antara lain 9200, 9300, 9400, dan 9700 adalah jajaran komputer yang diperkenalkan oleh Speriran pada pertengahan tahun 1960-an. Seri 9000 menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit monolitik untuk logika dan memori kawat berlapis yang terakhir berfungsi agar seperti memori inti tetapi menggunakan pembacaan yang tidak merusak. Karena seri 9000 dimaksudkan sebagai pesaing langsung IBM. Mereka menggunakan kartu 80 kolom dan pengkodean karakter EBC DIC. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dikembangkan pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Komputer generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse hingga komputer jinjing yang lebih dikenal sebagai laptop. Contoh komputer generasi keempat. Salah satu contoh komputer generasi keempat adalah IBM PS2. Komputer ini merupakan produk keluaran merek IBM yang memiliki kepanjangan Personal System 2. IBM PS2 merupakan komputer pribadi generasi ketiga yang telah dikeluarkan oleh merek IBM, yang dirilis pada tahun 1987, yang secara resmi menggantikan IBM PC, IBM XT, IBM AT, dan PC Convertible di jajaran IBM, yang merupakan komputer generasi ketiga. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dikembangkan pada tahun 1981 hingga saat ini. Komputer generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan dan tahap penyempurnaan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang akan terus dikembangkan dan dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitar, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Contoh komputer generasi kelima yaitu komputer yang menggunakan chip 486
yang diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Salah satu penerus dari chip 486 ini adalah prosesor Pentium. Pentium adalah generasi kelima dari arsitektur prosesor Micro X86 buatan Intel Corporation, yang desainnya dibuat oleh Vinod Dham dan mulai dijual ke pasaran pertama kali pada tanggal 22 Maret tahun 1993. Nama asli atau kode Pentium adalah 80586 atau I586 untuk mengikuti penamaan generasi sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.